その炎いいじゃねえか。Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel Milius Production. Dan akhirnya saya kembali mereview anime-anime di tahun 2020 ini ya, yang pastinya juga baru-baru tamat di bulan Desember ini. Langsung aja anime apa itu, yaitu Enen no Shobotai ni no Sho atau Enen no Shobotai season 2 ya guys ya. Ini merupakan kelanjutannya dari season yang pertama. Anime bergenre shonen ini sendiri juga digarap oleh David Production, masih sama studionya, dan anime ini merupakan adaptasi manga. Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, seperti biasa jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa share-nya ke teman-teman ibu kalian, dan jangan lupa nyalain notification button-nya. Oke, jadi anime ini melanjutkan season sebelumnya di mana Shinra dan kawan-kawan ini masih menelusuk berbagai misteri yang berkaitan dengan kasus-kasus manusia api, dan di sini juga ada tentang pilar-pilar gitu ya guys, di mana timnya Shinra sama timnya Tudung Putih ini berebut-rebutan pilar. Oke, jadi itu garis besar cerita dari anime season 2 dari Enen no Shobotai ini ya guys ya. Dan jujur, setelah saya menonton full episode dari anime ini, saya sedikit kecewa ya guys ya. Karena ceritanya sih sebenarnya seru ya, cuman entah kenapa dari episode 1 ke episode yang lainnya itu serasa kayak nggak ada hubungannya gitu ya. Entah karena animenya sendiri itu agak ngeras atau gimana, aku juga nggak tahu. Dan yang pasti anime ini juga ratingnya masih kepala 7 ya guys ya. Dibilang anime ini ratingnya jelek gara-gara fanservice-nya Tamaki, enggak juga. Tapi menurutku ini animenya itu jelek gara-gara ceritanya sendiri yang agak aneh sebenarnya season kali ini. Dari pertama itu kan urusannya sama pilar-pilar gitu, terus ada yang adolaling, terus ke Semenanjung Cina itu entah tujuannya apa, tapi katanya sih setelah saya juga mengkoreksi juga, mereka ke Semenanjung Cina itu untuk mengetahui cara kerja Tokyo. Gimana gitu guys ya. Terus sebenarnya yang aku ekspektasi ini adalah pertemuannya Shinra dan Sho untuk kedua kalinya ya guys ya. Tapi sayang banget di anime ini nggak ada. Jadi ya itu yang disayangkan banget. Terus untuk anime ini juga kesannya masih meninggalkan banyak tanda tanya ya guys ya. Banyak banget yang belum dijelaskan di season 2 ini. Dan untuk ceritanya sendiri juga ringan pakai banget, sehingga anime ini kesannya agak gagal ya season kali ini. Agak gagal dalam menyuguhkan cerita yang cukup kuat untuk diingat oleh para anime fans di dunia ini. Nah, yang mungkin yang bisa menjadi titik positif dari anime ini sendiri itu cuma scene action-actionnya yang cukup memanjangkan mata dan menyalakan nyali ya guys. Action-actionnya cukup boleh lah di sini. Dan anime ini juga banyak mengambil referensi dari anime-anime lain. Terutama ini yang kayaknya sih autornya ini paling seneng sama Persona ya guys ya. Karena saya melihat sendiri itu visualnya itu kok ada persona-personanya gini. Jadi ya itu bisa menjadi titik positif dari anime ini sendiri. Jadi overall ceritanya cukup mengecewakan ya, tidak se-hype yang saya perkirakan. Jadi maaf banget karena yang di reaction time itu saya mikir bakalan hype gitu ya, tapi ternyata enggak juga. Oke, langsung aja kita sekarang ke pendalaman dan pengembangan karakternya. Untuk pendalaman dan pengembangan karakternya sih, ini dimainkan oleh seiyuu yang cukup senior. Ya, kita langsung aja ke 3 main karakternya. Untuk seiyunya Shinra ini dimainkan oleh Kajiwara Gakuto, yang setelah saya lihat-lihat di MAL ini, dia ini masih baru ya mungkin ya, tapi untuk kapasitasnya sebagai main karakter di sini ini cukup bagus lah ya guys. Untuk pendalamannya cukup bagus. Dan kalau kalian nggak tahu ya guys ya, Kajiwara Gakuto ini lebih sering ke main yang supporting. Jadi ini debut pertamanya sebagai main karakter ya guys di anime Enen no Shobotai ni no Sho ini. Sebelumnya kalau kalian tahu juga, Kajiwara Gakuto juga bermain sebagai Kuribayashi di Kanojo Karishima. Terus untuk seiyunya Arthur ini juga senior lah ya guys ya. Ini dimainkan oleh Kobayashi Yusuke yang bermain di seiyunya Izuka di anime terbarunya ini, Kimi to Boku no Saigo no Senjou. Dan satu
satu lagi, dia main di Darwin's Game sebagai Kaname Sudo, yaitu sebagai main karakternya sendiri. Dan saya sebenarnya agak kurang sadar gitu ya guys ya. Mungkin karakter suaranya ini berbeda ya antara Kaname Sudo sama si Arthur ini ya guys ya. Tapi untuk pendalamannya sih cukup koplak ya guys ya. Ya cukup mendalami untuk sifat kekoplakannya si Arthur ini. Oke, kita langsung aja ke Tamakinya. Tamakinya dimainkan oleh Yuki Aoi yang juga bermain di Kanojo Karishima sebagai Nanami Mami ya guys ya. Jadi ini suaranya ngegas banget sih. Cukup terkesan lah ya guys, sama dengan karakternya Tamaki ini juga bagus banget. Terus untuk seiyuu-seiyunya yang lain ini juga senior, seperti seiyunya Hinawa dimainkan oleh Susumura Kenichi yang bermain sebagai Romani ya guys ya di Fate Grand Order. Kalau kalian tahu Fate Grand Order itu masuk Fate series juga. Dan untuk seiyunya si Iris ya, Iris ini juga dimainkan oleh MAO yang sudah banyak main juga di beberapa anime seperti Azur Lane ini juga ada gamenya. Terus ada Green Chase ya guys, Green Chase itu sebagai Mari dia di sini. Ini Green Chase ini cuma gamenya doang sih aslinya. Dan ya untuk pendalaman karakter sih no problem, dan untuk pengembangan karakternya ini karena animenya genre shonen ini, jadi ini terlihat jelas ya. Yang saya cukup kagum di sini adalah pengembangan karakternya Tamaki ini. Saya kira Tamaki ini bakalan se-useless Sakura ya guys ya. Tapi ternyata enggak banget, karena pengembangan karakternya cukup ditonjolkan ya Tamaki ini ya. Jadi mantap banget lah, selain fanservice-nya yang agak menggiurkan. Oke, langsung aja ke grafisnya. Di sini untuk grafisnya ini sama seperti season 1, gak ada masalah. Desain dan animasi karakternya cukup stabil, dan CG yang dipakai juga gak nanggung-nanggung, banyak banget dan menyatu banget dengan scene fightingnya guys ya. David Production ya cukup bisa dibilang cukup niat lah dalam anime ini. Oke, langsung aja kita ke soundtrack yang dipakai di anime ini. Untuk opening songnya ada 2 ya guys ya, karena ini 2 core. Untuk opening yang pertama dinyanyikan oleh Asuka yang berjudul Spark Again. Saya kasih previewnya. Oke, untuk opening yang kedua dinyanyikan oleh Kanabun yang berjudul Torch of Liberty. Saya kasih previewnya. Nah, untuk opening yang kedua ini saya agak kaget dan cukup surprise ya, dari anime Enano Shobota ini gak nyangka banget mereka bisa datengin Kanabun untuk menyanyikan openingnya Enano Shobota Ninusho ini. Oke, kita langsung aja ke ending songnya. Untuk ending songnya ada 2 juga. Yang pertama ini dinyanyikan oleh Yurin yang berjudul ID. Saya kasih reviewnya. Dan untuk ending yang kedua dinyanyikan oleh Pelikan Fan Club lagi ya, kalau nggak salah ya. Season 1 ada Pelikan Fan Club. Iya, rasanya ada Pelikan Fan Club. Dan judul dari ending song yang kedua ini berjudul Desire. Saya kasih reviewnya. Untuk ending songnya ini dua-duanya enak banget, dan ya bisa dibilang ending songnya ini cukup membawakan kesantaian lagi istilah anime ini ya guys. Oke, jadi untuk opening song dan ending song ini semuanya nggak ada masalah. Untuk OST yang dipakai di dalam scene-scene animenya cukup mendukung banget untuk beberapa scene tertentu gitu, terutama scene actionnya sih. Terus ada scene yang mengungkap misteri itu ada juga diputerin lagunya ya guys ya. Oke, jadi itu review Enano Shobota Ninusho atau Enano Shobota season 2 menurut Nilis Production. Dan apakah anime ini layak mendapatkan season 3? Menurut saya sih anime ini masih layak mendapatkan season 3. Cuman saya berharap banget di anime ini itu untuk kelanjutan seasonnya itu menjawab berbagai misteri yang belum terjawab di season 2 dan ceritanya lebih kuat ya guys. Karena anime ini sendiri nyantai bawaannya, jadi kita itu lebih condong melupakan ceritanya gitu ya guys ya. Oke, jadi itu aja video hari ini. Bagaimana menurut kalian reviewnya, apakah sesuai dengan pendapat kalian masing-masing atau enggak? Menurut saya ini animenya seru tapi agak jelas ya guys ceritanya kali ini. Semoga kedepannya jika kalau dapat season 3 sih ceritanya agak kuat gitu ya guys ya. Saya juga bingung ini mau ngelanjutin season 3-nya atau enggak kalau misalnya dapat. Tapi semoga saja season 3-nya ini cukup menjanjikan. Oke, segitu aja video hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jangan lupa subscribe sekali lagi ke channel Nilis Production. Jangan lupa like jika kalian suka video seperti ini, share ke teman-teman ibu kalian, dan jangan lupa nyalain notifikasi buttonnya untuk mengetahui update-update terbaru dari Nilis Production. See you guys, bye bye. バイバイエスタデイ365日分の出来事僕を大人にして